University atau ANU. Oke, perkenalkan saya Margareta dari Yes Education. Di sini untuk tim dari Yes Education juga ada Mas Franklin dan juga Mas Farid. Dan untuk dari ANU nanti ada dengan Randy dan juga Firman. Jadi nanti untuk sesi training ini akan ada share screen dulu dari ANU untuk presentasinya. Untuk Q&A kita bisa nanti masukin aja di kolom chat dulu atau ke tab Q&A, nanti akan dijawab di akhir atau mungkin nanti kalau dari Randy atau Firman mau jawab di tengah juga boleh. Oke, silakan untuk Randy dan Firman untuk presentasinya. Oke, thank you Margareta. Halo teman-teman partner agency dari Yes Education semuanya. Kenalin dulu ya sebelumnya, nama saya Randy. Saya sebagai Senior Regional Manager for Indonesia di ANU atau Australian National University. Kami berdua based di Jakarta. Ya kita punya kantor di Jakarta. Firman silahkan buat perkenalannya sedikit. Sorry, belum unmute. Halo, perkenalkan nama saya Firman. Saya juga rekannya Randy untuk ANU Indonesia. Jadi kita we both looking after market Indonesia. Any questions silahkan ditanyakan ke Yes Edu juga. But person in charge untuk Indonesia adalah kami berdua. Yes, thank you Firman. Oke, jadi hari ini kita mau update. Sebenarnya nggak sedikit sih, update-nya ada banyak update-nya tentang ANU itu sendiri. Dan sebenarnya kebanyakan update-nya itu sendiri itu dari FAQ, pertanyaan teman-teman agents, terutama yang soal admissions, application process, syarat-syarat documents-nya, termasuk yang paling baru ini ada tentang Indonesia National Curriculum, di mana ANU udah bisa nerima SMA nasional menggunakan SAT. Cuma lebih detailnya seperti apa, nanti kita akan jelaskan di slide. Nah, ini aku share screen dulu ya. Oh, masih disable nih Margareta buat partisipan sharingnya. Oke, wait. Mas Franklin bisa dibantu soalnya yang bisa assign dari host ini. Oke. Oke, ini udah untuk ke Randy untuk share screen-nya. Udah bisa ya? Oh, oke. Udah. Aku buka dulu. Terus share screen. Oke. Kita dulu. Apakah udah? Halo? Udah kelihatan ini. Kelihatan ini. Kelihatan ya? Oke. Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman semua. Thank you yang udah hadir. Ini aku langsung aja ya untuk update-nya hari ini. Nanti aku akan membawakan update sebagian di awal. Nanti kita akan tengah-tengah, kita akan jawab Q&A terlebih dahulu. Firman juga kalau misalkan nanti ada yang nanya di Q&A box terus mau langsung jawab sambil nunggu, itu nggak apa-apa juga man. Nanti pun sebaliknya pas Firman lagi menjelaskan ada yang nanya dan itu bisa dijawab di Q&A box, nggak panjang gitu jawabannya, maksudnya nanti saya akan tulis langsung gitu. Nah, sebelum kita kenal sama kampusnya, mungkin kita kenal sama kotanya dulu kali ya. Karena jujur, kota Canberra itu paling tidak tuh belum sepopuler kota-kota besar seperti Sydney atau Melbourne among Indonesian students. Padahal sebenarnya banyak potensi dari Canberra yang ternyata saya pun sebagai orang Indonesia baru tahu pas sudah kerja di ANU gitu loh. First thing first, Canberra itu ibu kotanya Australia teman-teman ya. Jadi don't mistake us with Sydney or Melbourne. Kita emang jadi ibu kotanya bukan Sydney ataupun Melbourne, mereka adalah major cities. Tapi kalau untuk capitalnya atau ibu kotanya adalah Canberra itu sendiri yang udah dibangun dari lebih dari 100 tahun yang lalu kayak gitu. Dan sekarang itu per 2023 ini sudah ada 472.304 populasinya, dan diestimasi per 2025 itu akan menyentuh angka 500.000 karena sudah semakin banyak orang-orang lokalnya itu yang juga kerja di sana. Itu nggak cuma di pemerintahan, tapi juga di perusahaan-perusahaan yang baru pindah, kayak misalkan bukan baru pindah sih, lebih banyak kayak udah beberapa tahun pindah ke sana gitu, kayak misalkan IBM, terusnya Microsoft, EY, dan masih banyak lagi. Nah, karena ini kota pemerintahan, for sure parlemen building di situ, National Gallery di situ, kebanyakan museum di Canberra itu gratis,
Dan kita juga karena kita di Southern Hemisphere, itu kita 4 seasons, kita ada 4 musim ya, winter, summer, autumn, sama spring. Terus di Canberra juga dikenal, at least among Australians, itu sebagai kota yang sangat tinggi dari segi kualitas pendidikannya juga kayak gitu. One of emang karena ada ANU di sana. Dan mungkin kebanyakan mikir bahwa, oh, apakah Canberra isi orang-orang Australia aja? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Canberra juga udah diverse gitu. Udah ada orang-orang dari luar Australia juga, termasuk dari Indonesia, dari Vietnam, dari Eropa, dan masih banyak lagi. Nah, kalau jaraknya seberapa jauh dari 2 kota besar? Kalau dari Sydney itu 3 jam naik bus atau driving naik mobil, dan kalau dari Melbourne itu sejam naik pesawat. Jadi simpelnya kalau misalkan dari Sydney itu kayak Jakarta Bandung gitu kan. Kalau dari Melbourne tuh kayak Jakarta Surabaya, sejam naik pesawat kayak gitu. Sebenarnya nggak exactly sejam banget sih, bahkan lebih cepat dari itu. Kalau kemarin saya coba, jadi mungkin nggak nyampe Jakarta Surabaya kali ya, lebih dekat sedikit. Nah, ini juga yang bikin kita intinya kayak kenapa yang bikin Canberra dan orang-orang Canberra tuh bangga akan kotanya itu akan beberapa hal ini, one of ya. Beberapa hal ini. Contoh kayak sampai hari ini itu masih menjadi kota paling aman di Australia, still the safest city, dan emang kami pun ngerasakan waktu pas ke sana, saya sama Firman sempat beberapa kali keluar di malam hari setelah acara dari kampus, dan kita kayak ke mallnya buat ke supermarketnya gitu, belanja, dan well literally kita nggak encounter orang mabok, kita nggak encounter homeless waktu itu. Kalaupun kita ketemu homeless, kayak seorang itu aja ya man ya. Itu pun kalau kata polisi homeless by choice, karena anak broken home. Nah terus dan itu Canberra masih jadi one of the most affordable cities in Australia, terutama buat student, di mana dari segi price bisa dibilang kayak kita nggak setinggi kota-kota besar kayak Sydney, Melbourne tadi. Dan kita masih number 1 di Australia dan nomor 3 di dunia sebagai the healthiest city in the world to live in. Itu diukur dari indikator kualitas lingkungan, udara, air, sama daratannya juga, tanahnya, dan juga dari healthcare sistemnya juga. Dan kita cuma 2 level di bawah Madrid sama Sevilla di Spanyol. Terus kita baru aja terakreditasi sebagai Advanced Welcoming City. Maksudnya gimana? Advanced Welcoming City itu adalah kota yang dianggap ramah terhadap segala jenis kelompok gitu. Jadi baik itu kelompok lokal, kelompok imigran, kelompok agama minoritas, mayoritas, itu termasuk kota yang ramah penduduknya kayak gitu. Dan karena Canberra sendiri menjunjung sustainable city, itu kita tuh nggak ada polusi sebenarnya. Nah itu mungkin yang enaknya sama Jakarta. Mungkin teman-teman bisa cek langsung kok IQ Visual Air Quality Index langsung kelihatan. Kalau kita tuh selalu hijau, nggak pernah kuning. Kalaupun misalkan kuning, mungkin kalaupun misalkan kuning biasa kalau cuma lagi ada bushfire doang. Tapi bushfire tuh nggak di Canberra teman-teman ya, di Australia gitu. Tapi biasanya kita itu di luar kota Canberra-nya gitu loh. Terus karena again kita punya cukup tinggi dari quality of education, dan karena banyak perusahaan yang udah buka kantor di sana juga selama berpuluh-puluh tahun terakhir, makanya sebenarnya dari segi employment opportunities juga banyak terbuka lebar. Hanya nggak banyak orang Indonesia yang tahu kayak gitu. Ini juga nggak banyak yang tahu. Ini langsung source-nya dari Australian Bureau Statistic, di mana sebenarnya average earnings tertinggi di Australia itu ada di Australian Capital Territory, which is Canberra itu sendiri kayak gitu. Kan selama ini mungkin orang mikirnya kebanyakan yang paling tinggi di Sydney. Jawabannya sebenarnya enggak. Paling tinggi itu di Canberra dari average earnings. Tapi dari segi biaya hidup bukan yang paling mahal kayak gitu. Nah, yang kedua tertinggi justru Western Australia. In this case Perth. Karena juga di Western Australia itu sendiri ada banyak mining kan. Jadi mereka cukup rich dari segi natural resources-nya. Dimana kan coal mining itu jadi one of source of income-nya Australia juga. Banyak yang diekspor ke China. Terus yang ketiga baru di New South Wales, in this case Sydney, sama yang keempat baru Victoria. Your education lets you make your mark and live while you learn. It lets you create your future in a city for students in balance with nature. Whoever you are and wherever you're from, you'll find your people, your chosen few, to do the things you want to be more than O Week or open days, to just be open to hiking, biking, kayaking, and art and festivals that feed your mind, your ears, your eyes, your appetite. This knowledge capital offers the brightest minds and peaks to climb, fun at dusk and runs at dawn. It's a city to find yourself and define yourself.
to feel a sense of belonging, an open, immense welcome here in the heart of this nation, in Canberra, more than an education. Yap, jadi short video tentang Canberra langsung dibuat oleh Study Canberra. Aku langsung aja kalian next session itu tentang ANU itu sendiri. Again, kita suka banget video. Dan kalau tadi kan yang Canberra video di akhir, ini kami video di awal tentang ANU. Jadi sebelum kita mulai benar-benar kayak explore more about ANU, ini aku kasih video terlebih dahulu tentang ANU. So let's check it out. Oke, there's a very short video soal ANU. Aku langsung aja. Jadi ANU sendiri itu sebenarnya baru didirikan after Perang Dunia Kedua. Ya kurang lebih setahun lah ya after Indonesia merdeka. Jadi 1946 baru didiriin kayak gitu. Dan memang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan riset di Australia yang saat itu masih kurang. Nah karena ini didiriin langsung oleh Australian government, kita makanya jadi the only national university. That's why namanya itu sendiri Australian National University kayak gitu. Nah bedanya apa sih sama kampus-kampus negeri Australia yang lain? Pada umumnya itu kalau kampus-kampus negeri itu ada di bawahnya naungan state and territory government atau Pemprov kalau di Indonesia. Nah, cuma kalau kita langsung di bawahnya national government atau federal government Australia atau pemerintahan nasionalnya kayak gitu. That's why namanya Australian National University. Nah, kita sendiri adalah part of group of 8 kampus elit Australia, bareng-bareng beberapa uni lain seperti University of Sydney, University of Melbourne, dan kita sendiri punya kampus hanya di Canberra aja teman-teman ya. Kita emang punya fasilitas riset di luar Canberra, tapi itu hanya untuk riset aja, jadi bukan buat kelas kayak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan belajar mengajar, student life, semuanya itu di Canberra. Nah, more exactly itu di Acton District. Jadi kalau nanti teman-teman buka map Canberra, itu ada distrik namanya Acton, itu isi cuma ANU aja. Jadi emang lumayan gede banget kampusnya kayak gitu. Dan itu kita itu di city center teman-teman ya. Jadi kita bukan di suburbnya, kita cuma 10 menit jalan kaki dari mall terdekat namanya Canberra Center. Nah, terus ini update soal rankingnya teman-teman, di mana kalau untuk world ranking sampai hari ini masih di peringkat 34 dunia according to QS World University Rankings, dan kita masuk top 10 di dunia untuk 6 disciplines dan more subjects in top 20 than any other Australian universities, di mana kita emang lebih paling banyak yang subjek itu di top 20 kalau kita compare sama kampus-kampus Aussie yang lain gitu loh. Dan kita masih peringkat 1 untuk 13 akademik disiplin di Australia, cuma biasanya ini jarang tanya sama teman-teman mahasiswa, mereka lebih care sama ranking dunianya dibanding ranking di Australianya. Dan kita juga masih number 1 di Australia buat graduate employability ranking according to Times Higher Education Employability Rankings kayak gitu. Nah, terus ANU sendiri sekarang punya 6 Nobel laureates amongst student and alumni gitu. Jadi memang kita kalau compare tuh banyak Australian universities yang lain, kita termasuk yang punya Nobel laureates atau Nobel Prize winners itu paling banyak kayak gitu. Nah, 91% staffnya ANU itu sudah punya PhD degree. Jadi kalau dari segi kualitas pendidikan itu emang kita nggak usah diragukan lagi karena kita emang learn from the best, dan banyak di antara dosen-dosen kita itu yang sebenarnya juga mereka yang nyiptain buku.
mereka yang emang publish, mereka yang emang bikin science breakthrough gitu. Jadi mereka yang emang udah expert di bidangnya masing-masing. Nah, kita sendiri dari student ratio-nya itu 1:11, satu dosen untuk 11 student so far kayak gitu. Kenapa? Karena emang kita emang sengaja keep the class small. That's why dari segi jumlah students, kebanyakan kalau kampus-kampus group of 8 itu ada di angka 50.000, 70.000 student bahkan. Cuma kalau ANU itu hanya membatasi maksimal 25.000 student aja, bahkan sekarang itu cuma 20.000 student aja. The reason is because one of ini supaya kita rasio antara dosen sama student itu nggak terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti akan lebih sulit buat dosennya buat kasih pembinaan yang lebih baik ke mahasiswanya. Jadi kita nggak mau compromise dari quality of teaching-nya. Alasan kedua itu adalah karena kita juga mau tetap ngasih guaranteed accommodation buat first year international students. Tapi buat akomodasi nanti kita akan bahas di belakang teman-teman ya. Dan kita sendiri sekarang the only Australian University yang tergabung di International Alliance of Research Universities atau IARU bersama 10 kampus lainnya termasuk Oxford sama Cambridge. Dan itu memang dan IARU sendiri memang adalah kampus-kampus riset elit dunia gitu loh. Seperti ANU, NUS, University of Oxford, Cambridge, Yale University dan masih banyak lagi. Dari segi graduate employability, sekarang itu lebih dari 80% alumni ANU itu udah employed within 4 months of graduation. Di antaranya ada yang memang mereka punya usaha sendiri, dan juga ada yang langsung lanjut studi lagi, baik itu dari S1 ke S2, ataupun S2 ke S3, bahkan S3 ke postdoc itu juga ada, kayak gitu. Dan setiap universitas, setiap college atau fakultas di ANU itu punya supportnya untuk student itu untuk nyari internship, nyari kerja, termasuk untuk para alumninya juga kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau dari sana better encourage students-nya teman-teman semua itu untuk menggunakan fasilitas yang ada buat enhance their graduate employability kayak gitu. ANU sendiri punya 7 fakultas, teman-teman. Kita biasa bilangnya colleges atau college gitu. Jadi college ini bukan ANU college as if pathways ya, tapi ini fakultas kayak gitu. Nah, kita ada ada College of Asia and the Pacific, di mana paling banyak anak Indonesia untuk sekarang itu kuliah di sana, terutama undernya Crawford School of Public Policy. Di mana memang kan kalau undernya college itu ada school lagi, baru ada programnya, teman-teman. Nah, Crawford School itu sendiri punya program seperti public policy, public administrations, international development, economics, dan masih banyak lagi. Dan most of Indonesian students at the moment, itu mereka undernya Crawford School of Public Policy. Kita juga ada College of Engineering, Computing, and Cybernetics, dan ini juga untuk di level bachelor degree, itu paling banyak di sini anak Indonesianya, terutama ngambil Bachelor of Advanced Computing, teman-teman. Kenapa Advanced Computing? Karena kita punya specializations, contohnya di AI, terusnya di Human Computer Interactions, di mana itu nggak nggak banyak kampus Aussie yang offer itu. Untuk AI sendiri, sekarang cuma ada di 6 kampus di Australia, termasuk ANU sendiri, kayak gitu. Terus ada College of Arts and Social Sciences, dan banyak juga anak Indonesia di sana yang belajar misalkan di International Relations, antropologi, terusnya ada juga yang belajar di Bachelor of Arts, dan masih banyak lagi teman-teman. Ada juga College of Science buat teman-teman yang pengen belajar baik itu science murni, ada Bachelor of Science di mana di dalamnya ada banyak specializations di mathematics, astronomi, terusnya physics, biology, human biology, dan masih banyak lagi. By the way, kita juga sangat strong di science teman-teman, dan kita juga our Vice Chancellor yang sekarang itu kan juga ada Nobel Prize winner di bidang astrophysics, jadi astronomi dan fisika ya teman-teman. Nah, di mana ANU sendiri di tahun 2022 kemarin dan 2023 in total sudah meluncurkan 3 satelit bareng-bareng MIT dan juga NASA. Ada 2 satelit yang diluncurkan via NASA langsung di Amerika, ada juga yang diluncurkan di Darwin kemarin di Australia. Jadi kita juga punya riset yang sangat strong di bidang astronomi dan juga astrophysics. Terus untuk College of Health and Medicine buat teman-teman yang pengen belajar di bidang kesehatan seperti misalkan psikologi, terusnya kedokteran itu sendiri, dan kita mulai ngelihat ada interest dari anak-anak Indonesia buat jadi dokter di sana. Kita di tahun ini udah ada paling nggak nih ya, udah ada 1 orang yang berhasil diterima di kedokterannya kita dari Indonesia. Terus padahal itu kompetitif banget, cuma sedikit yang diterima, dan kita juga sudah ada inquire lagi untuk Bachelor of Health, di mana mereka itu nanti akan lanjut ke Doctor of Medicine and Surgery.
College of Business and Economics, di mana juga adalah college yang banyak anak Indonesianya untuk bidang-bidang seperti bisnis itu sendiri, accounting, finance, business information system, actuarial studies, dan masih banyak lagi. College of Law buat teman-teman yang pengen belajar law for sure, baik itu Bachelor of Laws atau LLB ataupun Master of Laws atau LLM, dan masing-masing itu punya specialization-nya seperti misalkan commercial law, international commercial law, international law, new technologies law, which is itu nggak banyak kampus yang punya juga, dan masih banyak lagi. Nah, per 2022 kemarin, saya belum bisa kasih 2023 karena kita baru bisa officially tahu itu pas di end of this year, di mana 62,3% itu enrolled di postgraduate, in this case S2, sisanya itu adalah S3 sama S1 teman-teman. Jadi kita masih dominan banget untuk market S2-nya, baik itu yang anak-anak scholarship seperti LPDP ataupun AAS, dan juga udah ada anak-anak yang self-funded juga sekarang di ANU kayak gitu. Nah, di 2022 kemarin kurang lebih anak-anak Indonesia tersebar di 49 studi program, teman-teman. Compare to 2021 cuma 32, di 2022 kita lebih diverse dari segi program yang diambil oleh anak-anak Indonesia kayak gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang, untuk bachelor degree itu paling banyak di advanced computing. Top 5-nya itu ada advanced computing, finance, Asia Pacific Affairs, science sama arts. Kalau untuk S2-nya atau postgraduate-nya itu paling banyak itu Master of Public Policy, undernya Crawford School of Public Policy, International Development Economics, undernya Crawford School juga. Lalu ada International Relations, ada Applied Data Analytics, sama Public Health. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nyari program-programnya ANU, itu bisa langsung buka web di bawah itu, yang aku cantumin di bawah, programs&courses.anu.edu.au. Nah, kita langsung masuk ke undergraduate application. Nanti habis section undergraduate application, aku akan stop sebentar untuk kalau emang ada pertanyaan, aku jawab langsung, atau enggak nanti kalau emang nggak ada ya, aku langsung lanjut lagi aja sama Firman, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau undergraduate sendiri, itu kita ada dua tipe, teman-teman. Ada single degree, di mana mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau single degree ada 3 tahun, yang non-honors ada 4 tahun, yang honors degree, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang flexible double degree, itu intinya simpelnya kita tuh bisa kayak nge-combine satu degree dengan degree yang lain. Contoh di tahun 2023 awal kemarin, itu ada salah satu mahasiswi Indonesia, dia itu ngambil Bachelor of Design, digabung sama Bachelor of IT, yang sekarang jadi Bachelor of Computing, teman-teman. Nah, di situ kenapa dia combine 2 degree tersebut, itu karena dia kata pengen jadi UI UX designer. Jadi dia pengen bisa pengen bisa dari segi desainnya dan juga bisa dari segi programmingnya kayak gitu. Dan memang seperti konsepnya Pak Nadiem ya, merdeka belajar. Nah, kita juga merdeka belajar di sini, makanya kenapa itu bisa combine degree yang satu dengan degree yang lain. Nah, di mana kalau teman-teman nanti combine degree-nya itu, kalau non-honors dia akan nambah waktu jadi 4 tahun totalnya. Kalau untuk yang honors akan nambah total jadi 5 tahun gitu. Jadi nambah setahun maksimal masing-masing. Nah, di mana nanti untuk pilihan kombinasinya bisa lebih dari 500 kombinasi, itu benar-benar bisa di-combine sendiri, teman-teman, ketika nanti buka yang website yang tadi, yang programs&courses.anu.edu.au kayak gitu. Nah, kalau untuk general entry requirements, general teman-teman ya, itu bisa beda-beda lagi nanti kalau tiap program. Kalau untuk academic entry requirement tergantung nilainya bisa beda-beda setiap program, baik itu nilai IB, nilai A-level, nilai SAT, itu bisa beda-beda. Kalau untuk English entry requirement in general kita terima IELTS overall 6.5 with no band lower than 6.0. Terus untuk TOEFL IBT itu overall 80 dengan reading sama writing 20 minimal, listening sama speaking 18 minimal. Nah, kalau in general sebenarnya kalau anak-anak yang dari IB sama A-level itu bisa aja di waive dari English kalau mereka memenuhi kriteria. Kriterianya apa contohnya? Kalau untuk yang IB itu harus ambilnya yang English A, nggak boleh yang English B. Mau SL, mau HL bebas. Tapi harus lulus ya. Jangan English A terus E, itu juga nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi minimal C. Kan C itu pasnya kalau di IB. Nah, kalau A-level itu dia bisa ambil subjek yang ada hubungannya sama humanities misalnya, dan juga ataupun misalkan subjek yang ada hubungan sama English atau English and Literature kayak gitu. Dan harus English and Literature yang A juga kalau untuk di A-level kayak gitu, dan harus pas juga.
Jadi jangan sampai nggak pas kayak gitu. Nah, di samping IELTS sama TOEFL IBT, ini juga terima CAE sama PTE, cuma nggak semua subjek bisa terima, nggak semua program bisa terima ini. Nanti buat teman-teman lihat lebih detail, aku udah cantumin di bawah English Language Policy untuk link untuk ke English Language Policy-nya ANU. Kan nanti aku akan share juga PowerPoint ini ke YesEdu, dan nanti dari YesEdu bisa share juga teman-teman agent buat nanti bisa baca lagi ke depannya kayak gitu. Nah, ini juga perlu aku emphasize teman-teman ya, di mana admission ke ANU itu is on a competitive basis. Jadi meeting all the entry requirements itu belum jaminan bakal diterima di ANU. Nanti akan ada rankingan lagi jadinya teman-teman. Jadi always advise students-nya untuk bilang, oke, kamu meet entry requirements, tapi let's see what ANU said. Maksudnya kayak let's see nanti ketika kamu udah rankingin kamu dapat atau enggak kayak gitu. Nah, one by one ya teman-teman, ini kita coba bahas untuk yang Indonesian National Curriculum terlebih dahulu. Nanti baru kita masuk yang ke International School kayak gitu. Nah, eligibility-nya apa aja sih kalau buat dari National Curriculum dari SMA nasional? Nah, pertama studentnya itu mesti punya mesti berasal dari sekolah atau SMA yang akreditasi A, dan juga sebenarnya nggak cuma akreditasi A aja teman-teman ya, tapi juga dia itu punya final score 90. Final score ini bukan nilai ujian sekolah, tapi nilai akreditasi sekolahnya. Nanti aku tambahin sini sebelum aku share ke teman-teman ya. Nah, terus achieve the required SAT or SAT result. Jadi SAT atau ACT result itu sesuai dengan syarat dari programnya minimal. Lalu meet minimum English language requirements, sama meet specific requirements for the program. Ada beberapa program yang mereka tuh minta specific entry requirement. Contoh kayak misalkan Bachelor of Design itu bisa minta portfolio. Bachelor of Health Science itu minta kayak isi semacam form gitu teman-teman. Gitu. Nah, ketika nanti apply, apa aja sih dokumen yang dibutuhin? Pertama, academic transcript atau rapor dari kelas 10 sampai kelas 12, hasil school exam. Walaupun kita akan bilang bahwa sebenarnya jelek atau enggaknya hasil school exam itu nggak gitu ngaruh sama admission-nya dia gitu loh. Yang paling ngaruh itu adalah SAT-nya itu teman-teman kayak gitu. Nah, cuma kita tetap butuh school exam result sama rapornya sebagai bukti memang kalau dia itu sudah menyelesaikan pendidikannya di level SMA. Nah, ijazah itu kita butuh juga, cuma kan kadang kan kalau anak-anak yang mau apply ke Juli, ijazah baru keluar mungkin baru Juni, which is sudah nggak keburu tuh. Jadi itu bisa pakai SKL terlebih dahulu kalau belum ada ijazah. SKL itu biasa dikeluarkan oleh sekolah sekitar bulan April atau bulan Mei, teman-teman kayak gitu. Lalu mesti ada English Language Certificate juga seperti IELTS contohnya, sama other specific documents required by the program kalau ada. Jadi nggak semua program minta, mostly malah nggak minta, tapi ada beberapa yang minta, kita aku sebutin kayak Bachelor of Design ataupun Bachelor of Health Science kayak gitu. Nah, walaupun ketika lagi apply itu kita nggak butuh ijazah, dalam arti itu bisa disusulin kan, pakai SKL itu boleh, dan itu tetap dapat unconditional offer kalau diterima. Nah, tapi kita akan tetap butuh ijazah nanti pas teman-teman tuh enroll di ANU ketika memulai kuliah, which is seharusnya nggak masalah, karena biasanya ijazah tuh Juni-Juli udah ada kok kalau zaman sekarang. Zaman aku dulu, zaman SMA, kadang bisa direct sampai Agustus kayak gitu. Nah, untuk yang SAT itu sendiri, di samping dari SMA nasional, kita juga bisa nerima SAT dari sekolah yang terakreditasi oleh beberapa badan akreditasi regional US. Contohnya kayak Western Association of School and Colleges, kayak WASC gitu. Nah, contohnya sekolah di Jakarta yang ada siapa? JIS misalnya, atau Highscope itu ada tuh dia. Terus kalau sekolah di Surabaya kayak ada Ciputra, itu kan dia juga ada accredited by WASC kayak gitu. Tapi mereka hanya bisa daftar ketika udah nerima US High School diplomanya, di mana ada ijazah yang ada WAS-nya kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau untuk teman-teman dari SMK, unfortunately kita nggak bisa terima SAT, jadi belum bisa masuk direct ke ANU sekarang. Dan juga SPK School. SPK School itu apa sih? SPK itu adalah Badan Hukum untuk International School, teman-teman ya. Simpelnya kayak gitu. Itu singkatan dari Satuan Pendidikan Kerjasama. SPK School yang tidak terakreditasi by US Regional Accreditation Body. Kenapa aku mention ini? Karena gini, ada beberapa sekolah internasional yang technically itu mereka offer IB sama A-level, tapi mereka juga nggak terakreditasi oleh WAS misalnya kayak gitu. Nah, cuma studinya itu kayak, oh saya tuh maunya, saya tuh kayaknya akan lulus dengan IB certificate, atau saya nggak A-level, saya pakai national curriculum aja, bisa nggak? Jawabannya nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalau dia SPK school-nya accredited by US accreditation body, fine. Tapi kalau nggak, kita nggak bisa, sayang kayak gitu. Nah, ini gimana sih caranya cek akreditasi sama skornya sekolah?
Nah, ini step by step-nya teman-teman ya. Itu aku udah cantumin linknya di situ. Jadi pergi ke Ban SM, kemdikbud.go.id/akreditasi, itu ada screenshot-nya di bawah. Nanti masukin detail sekolahnya. Nanti kalau udah ketemu, di nomor 2 di atas sebelah kanan, itu ada namanya NPSN tuh di screenshot-nya di paling kiri. Atau nomor pokok sekolah nasional, kayak gitu. Nanti klik aja, lalu akan muncul data yang di bawah. Nah, kan kelihatan tuh nilai akhir itu adalah skornya yang aku bilang, atau jadi minimal 90 ya di situ. Soal peringkatnya itu apa? Peringkat itu adalah akreditasinya, teman-teman, kayak gitu. Dan harus ambil akreditasi yang tahun ketika studinya lulus, teman-teman ya, gitu loh. Jadi misalkan studi lulus 2023, tapi yang paling dekat itu 2021, fine, nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, aku mungkin Q&A round 1 dulu kali ya, tapi sorry, sebelum Q&A round 1, ini kayaknya aku salah tempatin di sini. Aku mungkin lanjut sedikit ke international school. Kalau international school, ini aku langsung spesifik ke IB sama A-level dulu aja, teman-teman. Walaupun technically ada beberapa international curriculum itu yang bisa aku terima juga, seperti misalkan A-level, Singapore A-level, Malaysia STPM, Australia Foundation Year, dan masih banyak lagi, teman-teman ya. Cuma kalau di Indonesia kan paling banyak anak-anak IB sama A-level. Nah, eligibility-nya apa aja? Pertama, mereka harus achieve minimum A-level atau IB score required by the student program. Harus minimum eligibility requirement-nya dapat juga. Terus sama meet specific requirement for the program. Nah, kita bisa nggak sih nerima student yang apply pakai predicted grades atau preliminary result di A-level dan IB? Jawabannya adalah bisa, untuk yang mau aiming ke July intake aja, teman-teman ya. Jadi nggak boleh yang buat ke Februari intake. Jadi misalkan kalau dia mau aiming ke July intake, karena asumsinya adalah dia pasti belum akan dapetin nilainya atau nilai finalnya di bulan Juli nanti. That's why kita memperbolehkan pakai predicted grades, tapi hanya predicted grades yang di-issue di tahun yang sama dengan intake tujuan dia. Contoh, misalkan studentnya tujuannya ke intake Juli 2024. Berarti itu si predicted grades itu sendiri itu harus yang di-issue tahun 2024 juga. Paling cepat di bulan Januari, kayak gitu. Nah, ada buffer score untuk yang IB minimal 3, untuk A-level minimal 1, kayak gitu. Aku juga udah cantumin link buat lihat undergraduate and requirements, di mana teman-teman juga bisa ngeliat skor IB sama A-level sama SAT juga untuk masing-masing jurusannya nanti di tabelnya, kayak gitu. Nah, required dokumennya apa aja? Kalau misalkan apply-nya pakai preliminary result itu atau pakai predicted grades, itu adalah predicted grades itu sendiri yang di-issue di the same year, rapor dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Kalau anak A-level harus pakai ada AS level resultnya juga, passport scan, English language test kalau misalkan anaknya emang nggak memenuhi ini ya, nggak memenuhi syarat ANU dari segi subjek yang diambil, sama ada specific documents kayak misalkan portfolio tadi. Kalau apply Bachelor of Design kayak gitu. Sama kalau dia apply-nya pakai final grade itu pakai final A-level atau IB score, high school diploma atau ijazah, passport scan, English language test kalau dia nggak memenuhi syarat dari course yang dia ambil di IB atau A-levelnya, sama ada specific dokumennya kayak gitu. Right, sebelum ke postgrad application kita Q&A dulu kali ya. Ada pertanyaan kah yang belum terjawab di sini? Oke. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mau tanya, silahkan drop your question di Q&A box atau di chat box. Ini ada pertanyaan dari OSS Bali Team. Halo Kak Randy, perkenalkan saya Ayu dari OSS Bali. Izin saya bertanya, dan maaf mungkin kurang paham karena Kak Randy menjelaskannya terlalu cepat, jadi note Maaf ya. sampai error katanya note AI-nya. Nggak bisa record note. Oke. Jadi untuk pertanyaannya, untuk kriteria SMA, berarti dari SMA negeri biasa itu nggak bisa langsung apply ya Kak, atau bagaimana? Karena saya punya calon student dari SMA Negeri 1 Bujusung Biu Bali, Busung Biu Bali, yang kebetulan keluarganya di Canberra juga, dan still preparation IELTS. Apakah yang kedua, apakah bisa student yang apply ini ketika SMA majornya sastra atau kelas bahasa, tapi ingin ambil jurusan bisnis di ANU? Thank you. Oke, thank you Ayu pertanyaannya. Pertama sebenarnya mau negeri mau swasta bisa-bisa aja kok. Pokoknya memenuhi syarat yang tadi ya.
yang intinya dia harus akreditasinya itu A minimal, dan juga ada final score 90 yang tadi aku sempat jelaskan untuk di akreditasinya itu sendiri. Jadi sebenarnya mau dia dari SMA negeri, mau dia dari SMA swasta, as long as dari akreditasi yang memenuhi syarat, nilai SAT dia memenuhi syarat, dia juga meet English language requirements, itu bisa-bisa aja kok apply. Jadi nggak harus yang swasta, yang negeri juga bisa. Nah, terus kalau misalkan major sastra atau kelas bahasa, tapi ingin ambil jurusan bisnis, apakah bisa? Jawabannya adalah kita nggak begitu peduli dari jurusannya dia apa ketika lagi SMA, kita lebih peduli dari SAT-nya dia. Jadi, as long as SAT-nya memenuhi, it should be fine. Kayak gitu. Jadi, rapornya itu sebenarnya kita cuma lihat sebagai bukti bahwa dia udah selesai SMA. Kayak gitu. Rapor sama nilai ujian sekolah. Tapi kalau misalkan kalau untuk SAT-nya itu sendiri itu adalah kriteria penilaian utama kita. Jadi kita intinya hanya akan melihat dari skor SAT-nya aja. Gitu. Oke, semoga itu menjawab ya untuk Kak Ayu. Nah, ini untuk yang berikutnya ada dari Karida Faradinsa. Jadi dia bertanya, ini cukup unik nih case-nya. Jika anaknya sekolah di pesantren, namun dia sudah memiliki IELTS 7,5, apakah eligible untuk ambil Bachelor of Computer Science? Jawabannya sama yang tadi sih sebenarnya. Pokoknya teman-teman cek sekolahnya eligible atau enggak dari segi akreditasi kayak gitu loh. Intinya kan kita nggak boleh adalah SMK sama SPK yang bukan dari US Accredited School aja kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi mau anaknya pesantren, pokoknya mau dia sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah negeri, itu as long as dia SMA nasional dan dia memenuhi syarat seperti aku bilang tadi dari segi akreditasi, dari segi nilai SAT, dari segi nilai IELTS dan segala macam, itu bisa apply ke ANU gitu. Nah, cuma kalau dia cuma punya IELTS aja, apakah eligible? Jawabannya enggak. Harus punya SAT juga. Mau dia mau ke computer science atau manapun, harus punya SAT kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Rida. Kemudian ini ada berikutnya yang bertanya anonymous. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ini, Ko Randy. Pathway-nya Belum ada. ENU belum ada ya berarti ya? Belum ada. Emang kita belum Oke. ada pathway lagi karena ini kita masih explore the best options-nya apa. Apakah bakal ada dalam waktu dekat? Kayaknya enggak. Udah pasti enggak kayaknya. Cuma kapannya aku juga nggak tahu bakal adanya kapan kayak gitu. Mungkin aku boleh tambahkan ya untuk pathway ke ANU, jadi teman-teman bisa pilih salah satu college yang ada di Jakarta. Itu kan banyak yang menawarkan Australian Foundation Year juga. Silakan dipilih mana saja. Yang pasti dia juga harus memenuhi prerequisite-nya. Contohnya misalnya anaknya mau ambil actuarial science, itu kan harus mengambil matematikanya. Jadi jangan sampai dia nggak ngambil matematikanya, mentang-mentang mau ambil bisnis misalnya, tapi dia nggak ngambil matematika, itu sangat salah sekali. Jadi tidak bisa, meskipun sudah ambil foundation year di college ini, tapi dia tidak ngambil streamline matematikanya, dia skip matematikanya, dia juga nggak akan di-consider untuk dapat itu. Jadi foundation yang official belum ada ya Randy, tapi jadi jalur yang lain kita nggak ada guaranteed. Jadi kadang kan suka tanya, ini guaranteed nggak, as long as menuhin tadi kan kita sempat mention Australian Foundation Year bisa diterima ya sesuai dengan minimum entry requirement-nya, kita akan assess. Tapi kalau sudah di bawahnya kita tidak akan proses. Gitu Margareta. Oke, thank you. Jadi itu untuk jawabannya ya. Untuk pathway resmi memang belum ada, tapi ada pathway option yang lain yang juga bisa diambil oleh studentnya. Cuma kita sendiri sih karena kita udah bisa nerima dari national curriculum, selama studentnya emang eligible, kita lebih menyarankan tetap ambil SAT aja gitu loh, karena ya dari segi waktu juga sudah menghemat setahun kan gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ya udah ada opsi untuk direct entry, so kalau dia emang bisa direct entry, why not instead of pathways kayak gitu. Oke, ini sementara kayak belum ada pertanyaan lagi nih, jadi mungkin bisa dilanjut untuk ke yang postgraduate-nya. Oh, ini barusan muncul lagi nih. Desi nih. Untuk NU, ya, Ya, yes.
Pearson Edexcel A-Level bisa. Jawabannya bisa. Pearson Edexcel tuh bisa. Yang penting pokoknya jangan misah-misah ya. Dalam arti ya kalau bisa satu transkrip. Kalaupun ada satu yang terpisah boleh, cuma harus sama-sama di kelas 12 diambilnya. Jadi jangan di kelas 11 sebagian, di kelas 12 sebagian tuh nggak bisa. Harus pas kelas 12. Oke. Nah, ini mungkin bisa dilanjut dulu, silakan. Oke, buat yang next dari postgraduate application sampai ke bawahnya, aku akan serahkan sama Firman. Monggo Firman. Boleh di next Randy. Oke, untuk postgraduate sendiri, kita juga punya dua opsi, yaitu Master by Coursework, Master by Research juga, ataupun PhD ya, teman-teman. Untuk Master of Coursework sendiri, itu durasinya kita paling singkat, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 sampai 2 tahun. Tapi ya, seperti yang mungkin teman-teman suka highlight ke para student, kalau misalnya dia mau post-study working visa, otomatis harus ambil yang 2 tahun. Bisa nggak programnya 1 tahun atau 1,5 tahun dibikin jadi 2 tahun? Jawabannya enggak. Jadi tetap kalau misalnya dia aiming untuk ambil post-study working visa harus tetap 2 tahun. Untuk yang research, Master by Research dan PhD itu semua harus biasanya akan diminta komponen itunya ya, apa namanya, approval supervisor. How to find supervisornya biasanya kita student akan bisa masuk ke researcher.edu.enu.aku ya. Jadi bisa bisa tolong di itu nggak? Ini soalnya layar aku keblok. Jadi kayak mengganggu. Udah kah? Ya sudah nggak. Oke, next. Oke, untuk syarat masuk untuk S2-nya, itu yang pasti harus untuk master ya, kayaknya itu harus dari S1, lulus S1, minimum universitasnya akreditasi A, atau sekarang akreditasi itu sekarang kan namanya ganti unggul atau baik sekali ataupun baik. Jadi kalau unggul itu sama dengan A, baik sekali sama dengan B, baik itu sama dengan C. Unfortunately untuk teman-teman yang punya punya student dari program S1 ataupun universitas yang akreditasinya masih C, itu tidak bisa C atau baik, itu kita tidak bisa proses, jadi nggak usah dilanjutkan lagi konsultasinya, silahkan dicarikan alternatifnya. Dan kalau punya GPA-nya di atas 3,0 baik dari sekolah akreditasi A atau B, itu silahkan diproses. Tapi kalau misalnya dia cuma akreditasinya GPA-nya 2,8, 2,9, unfortunately kita juga nggak akan bisa proses. Dan please note juga apakah yang 3,0 sekian itu bisa automatically seperti tadi yang Randy bilang di undergraduate section, itu bukan berarti automatic guaranteed ya katanya. Jadi kalau memang kita sangat kompetitif dan mostly kalau ditanya Kak, GPA berapa sih yang amannya kayak itu ya, kita nggak bisa guaranteed, tapi kalau misalnya teman-teman mau seleksi alamnya kayak itunya bisa dipilih 3,5 ke atas gitu. Itu biasanya lebih aman meskipun kita tidak mau menggaranti oh ya 3,5 kamu pasti dapat tuh offer letter dari ENU gitu. Kita akan kompetisikan dari semua aplikasi apakah IPK-nya masuk atau enggak. Untuk English itu yang pasti juga harus punya IELTS atau TOEFL IBT 6,5 dan TOEFL IBT-nya 80 ya. Itu kita sarankan untuk pakai IELTS 6,5. Semua mata kuliah, semua program mostly mintanya sama. Jadi mau ambil international relations, ambil political science, bisnis, mau ambil computing itu sama, kecuali 3 program. Itu ada Master of Professional Psychology, Master of Clinical Psychology, Doctor of Medicine and Surgery itu IELTS-nya 7,0. Saya lupa spesifikasinya berapa, kalau nggak salah psychology itu semuanya ekivalennya 7 ya, karena untuk jadi psikolog yang register di sana itu harus minimum juga ada certain IELTS-nya sehingga dimintanya nggak tinggi. Jadi kalau misalnya kenapa kok dimintanya agak rendah, nanti takutnya nggak bisa catch up ketika mau berkarir di sana. Dan beberapa program itu kita minta konya disiplin. Contohnya nih Master of Statistics. Nah itu biasanya anak-anak yang di jurusan matematika, jurusan statistik itu bisa, computing itu bisa. Tapi ada beberapa program misalnya anak-anak mau ambil dari bisnis itu nggak bisa untuk ke sana. ENU juga bisa terima CAE.
dan Pearson sama, tapi ada beberapa jurusan juga yang tidak terima ya. Dan kita bisa terima student Indonesia yang mungkin studi di luar negeri, misalnya di UK, dari Singapura, ataupun dari Malaysia, silahkan diproses aja selama nanti kita admissions kita akan memproses kira-kira apakah student ini bisa dapat offer atau enggak. Next. Oke, teman-teman mungkin kalau yang udah pernah lihat program di ANU dan syarat masuknya bisa dilihat ini contohnya Master of Public Policy, Admission and Fees. Itu kan di admission requirements ada banyak banget ya persyaratannya, sehingga kadang-kadang ini student saya harus penuhin ini semua, harus punya GRE atau apa. Enggak, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang, oh anaknya GPA-nya 5,7 ya, 5,7 itu ekivalen di Indonesia-nya 3,0. Apakah jadi cukup itu aja, jadi nggak perlu GRE ya, jadi bukan berarti yang di bawah itu ada disebutkan GRE apa segala macam, itu nggak perlu. Jadi dan kalau misalnya ternyata IPK-nya di bawah itu ternyata dia punya pengalaman kerja yang sesuai di bidangnya, misalnya dia PNS atau apa, itu biasanya ada konsiderasi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata syaratnya cuma berhenti di 5,7 aja, gitu, tanpa ada syarat-syarat yang di bawahnya lagi, ya udah berarti memang persyaratannya adalah di GPA. Jadi bisa dicek lagi kenapa kita tadi saya bilang 3,0, ya karena mostly mintanya 5,7 ke atas ini. Next. Oke, untuk syarat dokumennya apa saja yang diperlukan untuk mendaftar ke S2-nya ini? Untuk S2 kita pasti memerlukan transkrip dan grading scale. Nah, beberapa sekolah itu tidak, beberapa universitas itu tidak punya grading scale. Grading scale kayak gimana? Jadi kalau teman-teman lihat bisa cek beberapa kampus itu ada penilaiannya A ataupun misalnya AB ataupun A-. Nah, itu harus dijelaskan A itu berapa ekivalennya. Itu namanya di grading scale. Kalau misalnya di transkripnya sudah ada, tidak perlu minta grading scale, tapi kalau misalnya ternyata di transkripnya tidak ada, harus minta ke kampusnya ya. Ijazah itu juga wajib, atau surat keterangan lulus untuk sementara ya, tapi ketika untuk enroll, paling nggak dia harus punya ijazah. Ketiga adalah English Language Certificate, itu harus punya IELTS atau TOEFL. Saya sarankan IELTS juga karena peraturan imigrasi terakhir itu mewajibkan untuk IELTS. Keempat, paspor. Harus punya paspor untuk bisa diproses aplikasinya karena kan semua legal dokumennya berdasarkan dari nama di paspor ya. CV itu bisa diperlukan, bisa enggak. Kalau misalnya student yang tadi ya karir kayak itunya masuk dari jalur karir, untuk membuktikan bahwa dia karirnya udah berapa tahun, di mana kan dia bisa lampirkan untuk CV atau recommendation letter dari kampusnya, dari tempat kerjanya. Dokumen untuk yang tidak dalam bahasa Inggris itu wajib ditranslate di antara 3 lembaga ini. Salah satunya adalah kampus di mana dia belajar kayak itunya. Jadi kalau misalnya dia belajar di UI atau di UNER kayak itunya, di Universitas Airlangga, dan Universitas Airlangga itu menerbitkan translation dalam bahasa Inggrisnya dan dikasih stempel atas nama UNER, itu bisa. Jadi tidak harus ke Swan Translator. Kalau misalnya ternyata di kampusnya, kita tidak punya service macam itu, bisa dibawa ke Swan Translator yang terlist di Australian Embassy di Jakarta website. Listnya bisa dicek di situ, silahkan dipilih di antara puluhan nama, dipilih salah satu aja. Atau kalau teman-teman mau juga, silahkan yang paling kuat adalah di NAT, itu bisa dikontak salah satu translator dari NAT itu. Next. Oke. Nah, kadang kan suka pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu student saya ini dari kampus yang terakreditasi A atau B dengan program yang terakreditasi A atau B. Teman-teman konselor bisa melihat juga masuk ke bnpt.or.id, bisa diklik data akreditasi di program akreditasi terkininya, misalnya sebutkan aja universitas negeri mana kayak itunya, atau universitas
mana kayaknya itu nanti akan menunjukkan data di mana student itu lulus, termasuk akreditasinya. Nanti kita juga bisa mengecek program studinya itu apakah terakreditasi A atau B. Apabila teman-teman sudah yakin memenuhi syarat A atau B dengan GPA yang sudah memenuhi syarat juga, silakan diproses. Next. Oke, untuk application proses dan turnaround-nya juga, setahun kita punya 2 kali intake. Ini berlaku untuk yang S1 maupun S2 ya. Jadi S1, S2, S3 itu kita sama, cuma mungkin biasanya S3 ada ibaratnya lebih fleksibel ya, tapi kita assuming semua punya semester 1 dan semester 2, terutama untuk undergraduate dan postgraduate yang coursework. Semester 1 kita mulai di bulan Februari, mulainya kapan? Itu di di week ketiga Februari. Untuk semester kedua Juli juga sama di week ketiga Juli juga, kecuali program-program yang under Crawford School of Public Policy ataupun Master of Law. Untuk Master of Law itu ada beberapa pengecualian. Jadi kalau studinya sudah graduate dari program law, itu silahkan biasanya mereka akan mulai di normal intake atau di semester 1 atau semester 2. Kalau misalnya dia tidak dari background law, biasanya Faculty of School of Law kita, College of Law kita itu akan mewajibkan student untuk mengambil matriculation ya kayaknya itu sebulan sebelum intake dimulai. Crawford juga sama, itu akan mulainya di Januari atau di June. Kalau untuk Crawford itu udah harga mati. Jadi kalau misalnya teman-teman punya student ambil public policy, public administration, MINDEC, Master of International Development Economic, teman-teman mungkin bisa cek lagi kok offernya beda ya dengan student saya yang dari ANU, tapi programnya yang lain. Kok mulainya di Januari atau Juni, itu bukan offernya yang salah, tapi memang program Crawford sendiri akan mulai 1 bulan lebih awal dibandingkan teman-teman ANU lainnya ya, dari aplikasi ANU lainnya. Deadline-nya pun juga akan berbeda untuk Crawford. Untuk Crawford itu akan dimulai akan berakhir untuk semester 1 itu di bulan Oktober, di 15 Oktober ya. Jadi kalau misalnya mau masuk di bulan Januari, otomatis dia akan lebih awal, 15 Oktober. Tapi kalau misalnya di yang lainnya 15 Desember ya. Jadi normal, agak sedikit berbeda. Untuk semester 2, kita akan terima aplikasi di bulan Juli itu sampai tanggal 15 Mei. Untuk di Crawford sendiri itu akan mulainya di 15 Maret. Next. Oke, ini untuk persyaratan yang self-funded, semua dokumen kita sarankan semua harus lengkap. Kenapa? Semua dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses. Jadi mungkin teman-teman saya sudah masukkan aplikasi bulan Maret kemarin, Firman, tapi IELTS-nya kurang kayaknya. Kok anaknya belum dapat offer? Yes, karena kita tidak akan memproses aplikasi yang tidak lengkap. Dan application kita punya turnaround sendiri. Setiap aplikasi yang disubmit sebelum tanggal 15 tiap bulannya, contohnya nih sekarang tanggal 29 November. Kalau teman-teman submit nih hari ini atau besok 30 November, bukan berarti tanggal 1 Desember itu teman-teman sudah dapat udah dapat offernya ya, karena kita akan melihat di bulan berikutnya, di bulan Januari. Dan kalau nggak mungkin juga di tanggal 1, karena tadi Randy juga sudah mention di first working day tanggal 1, dimanapun di Australia juga itu adalah public holiday, jadi tidak akan keluar di tanggal 1, tapi di tanggal 5. Setiap aplikasi, nah karena tadi tergolong di tanggal 15 ke atas, ya first working day in the month after next month. Untuk itu. Dan kalau teman-teman masukin di tanggal 1 atau 15 Desember, sama juga akan keluar offernya itu starting dari tanggal 5 Januari. Untuk application-nya berapa? Itu 110 Australian dollar. Apakah dapat waiver? Bisa, tapi case by case ya. Kita akan melihat, nanti tim dari Yes Education akan mereport semua dokumen yang teman-teman submit. Nanti kita akan melihat apakah aplikasi ini bisa kita waive atau enggak.
Contohnya nih, biasanya aplikasi yang bisa kita wave adalah IPK-nya 3,5 dan sudah punya IELTS. Gitu. Jadi semua dokumen harus lengkap. Kalau misalnya dia 3,5 saja tapi tidak ada IELTS, tidak ada TOEFL, kita akan tunggu, kita akan berikan setelah student itu mempunyai IELTS atau TOEFL. Dan tolong dicatat bahwa kita hanya menerbitkan unconditional offer untuk kategori ini ya, untuk self-funded ya. Dan deadline-nya itu umurnya adalah 2 bulan di guarantee. Apakah setelah 2 bulan student masih bisa terima offer? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung dari seat yang tersedia di saat itu. Next. Next slide, please. Thank you. Oke, untuk yang approve external scholarship, kita ada beberapa scholarship yang kita bisa terima. Contohnya itu adalah LPDP. Nanti kita akan share juga list-listnya apa aja. Yang paling populer adalah ya LPDP ya. Kayaknya teman-teman counselor pasti udah familiar dengan beasiswa ini. Kurang lebih persyaratan ini berapa lama untuk mendapatkan offernya juga. Kadang kan kita suka di rush juga untuk dapat offer. Saya butuh offer letter atau segala macam. Please consult dengan mereka untuk mendapatkan offer itu sekitar 4-8 minggu. Jadi ada beberapa case yang kalau misalnya dia sudah lengkap banget, itu cepat, tapi kita nggak mau guarantee apakah dalam waktu days itu dia dapat offer, karena normal prosesnya sama seperti yang aku bilang untuk ke self-funded itu sekitar 4 minggu ya kayaknya, kurang lebihnya. Dan untuk mendapatkan ini special case untuk anak-anak yang sudah dapat beasiswa internal ini, biasanya kita akan gratiskan untuk application fee, dan silahkan dikonsultasikan ke tim Yes Education. Dari admission tim Yes Education itu sudah akan dapat waiver dari kitanya juga. Oke, untuk conditional kita bisa berlakukan untuk beberapa kategori ini, tapi biasanya untuk anak-anak yang sudah punya offer letter ya dari kita, gitu ya. Dan acceptance untuk penerimaannya, kalau tadi teman-teman yang di self-funded itu biasanya cukup mepet, cuma 2 bulan. Kalau yang di scholarship ini biasanya akan lebih lama, 15 Januari sampai 30 Juni. Jadi sekitar 1 bulan sebelum intake itu dimulai, kecuali untuk yang Crawford ya, terutama. Kalau yang Crawford lagi, karena kan sudah mulainya agak itu, biasanya mereka akan, kalau misalnya memang agak molor dikit, kita harus ngomong dulu apakah diizinkan atau enggak. Kalau misalnya diizinkan, mereka akan bisa mulai perkuliahannya. Next. Oke, nah ini tadi beasiswa-beasiswa yang eligible, approved external sponsorship. Contohnya adalah BIM, LPDP, beasiswa Bank Indonesia, Kementerian Agama, beasiswa BPI dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, Ministerial Scholarship, atau mungkin teman-teman familiar dengan VERPA, itu dari Kementerian Keuangan, World Bank, IDB, Islamic Development Bank, itu adalah 8 beasiswa yang di-approve oleh internal ANU. External sponsor yang di-approve oleh ANU. Next. Oke. Untuk dapatkan conditional offer, ini bagaimana? Ini khusus ya, ini untuk undergraduate. Jadi jangan yang teman-teman yang jangan confuse sama yang self-funded. Kalau yang self-funded mungkin tidak ada pengecualian, jadi harus tetap lengkap. Tapi kalau teman-teman yang, oh Kak, ini saya punya kandidat yang beasiswa Indonesia Maju, ya, sudah awardee, silahkan disubmit aplikasinya. Yang penting dia harus punya SAT atau ACT result. Jadi silahkan dipilih salah satu, SAT atau ACT. Raport dia dari grade 10, dari kelas 10 sampai kelas 11, paspor, dan ada misalnya spesifik dokumen, misalnya kayak portofolio kalau dia mau ambil Bachelor of Design. Terus kalau yang tadi sempat bilang Bachelor of Health Science itu ada dokumen terpisah, ada namanya supplementary form, itu harus disubmit juga. Kalau itu nggak akan diproses. Dan submit letternya juga itu bisa untuk IELTS, grade 12, karena kan kita tahu ya untuk anak-anak BIM sendiri itu biasanya mereka masih duduk di kelas 12 semester 1 ataupun masih kelas 11 juga. Ujian sekolah, karena juga mereka belum ujian sampai hari ini, itu bisa disusulkan. SKL, nggak mungkin juga kan kita minta di bulan-bulan ini, nanti bisa disusulkan di bulan April.
High school diploma, ijazah ini bisa disusulkan nanti ketika dia enroll. Yang penting adalah SKL paling enggak. Karena kita hanya bisa mengeluarkan unconditional offer kalau minimum itu ada SKL. Ijazah kan biasanya akan diterbitkan itu paling cepat biasanya itu pengalaman dari kita kan di Agustus ya, ada beberapa sekolah yang di Juli, tapi most unlikely lah di bulan Juli itu bisa terima semuanya. Untuk anak-anak postgraduate, untuk yang S2, kalau misalnya dia mau dapat conditional offer bagaimana, yang pasti saya mintakan adalah sponsorship letternya juga, complete academic transcript dan grading skill-nya juga, passport scan, CV, dan reference letter bila dibutuhkan. Kalau misalnya dia mau menguatkan, reference letter ini tidak wajib ya sifatnya. Jadi kalau misalnya dia mau, silahkan disubmit. Kalau misalnya enggak, enggak masalah. Kalau misalnya dia masih ada IELTS, nah IELTS ini silahkan masih mengutang IELTS, silahkan disusulkan nanti juga. Next. Nah, ini untuk persyaratan pengecekannya juga kita akan proses di assessment itu seperti ini. Admission akan mengecek minimum admission requirement-nya. Mungkin teman-teman sudah cek juga, tapi di tim admission sendiri kita akan mengecek bahwa student ini eligible katanya. Nah, ketika eligible outcomes biasanya itu 2 atau 3 hari aja gitu. Itu bukan offer letter ya teman-teman ya gitu. Jadi saya sering dapat pertanyaan dari counselor juga, apakah ini offer letter atau enggak? Jawabannya bukan, itu eligibility check aja bahwa student ini ada rankingnya berapa segala macam. Tidak akan mention untuk offer letter. Nah, mereka akan merankingkan semuanya, termasuk dia internal ANU-nya dapat berapa, kayaknya kita akan konversikan semua. Kalau misalnya, yang di stage 3 itu yang di offer keluarnya. Nah, itu di tanggal 1, atau di first day working days juga kayaknya. Jadi first day working days setiap bulannya itu kita akan mengeluarkan outcomes dan offer-nya. Next. Nah, kalau misalnya mau ganti preferensi, termasuk misalnya mau ganti intake, mau ganti programnya, misalnya sudah apply program A, nih mau ganti ke program B, apakah bisa? Bisa, tapi bukan berarti langsung otomatis dapat ya. Misalnya nih saya mau apply Master of Law, gitu. Saya sudah dapat Master of Law, tapi saya kemudian hari mau ganti Master of International Law and Diplomacy. Apakah itu saya bisa? Boleh dilakukan, tapi kan saya tidak otomatis dapat untuk ke Master of Law and Diplomacy. Tetap akan diproses, dia akan di reassessment lagi ya, gitu ya. Kalau dulu teman-teman sempat familiar juga, ANU pernah ada tanggal-tanggalnya. Kalau sekarang itu tidak masalah sebelum offer deadline-nya itu berakhir ya. Jadi silahkan disubmit, misalnya hari ini dapat offer, besok mau ganti, silahkan. Tidak harus ada ganti, kalau dulu kan harus nunggu tanggal 9 sampai tanggal 15 ya. Gitu ya. Kalau sekarang silahkan di proses, itu ada turnaround-nya juga, nanti kita akan proses juga, tanpa dia harus submit aplikasi baru ya. Next. Nah, untuk yang beasiswa, kita punya beasiswa internal, ada 200 macam scholarships untuk international student, nominalnya berapa? Dari 5.000 sampai 25.000 Australian dollar per tahunnya. Terbesar kita mau highlight adalah Counselor International Scholarships. Counselor International Scholarship, teman-teman lihat itu yang digambar adalah, paling kiri adalah Vice Chancellor kita, Profesor Brian Smith. Paling kanan adalah Counselor kita, Dr. Julie Bishop, ex-menteri luar negeri dari Australia sendiri. Jadi teman-teman yang dapat punya student yang dapat Counselor International Scholarship sendiri, itu akan kita kumpulkan setiap awal semester, kita kasih seremoni untuk bertemu dengan 2 orang spesial ini ya. Dan nilai beasiswanya 25 atau 50% itu mengcover selama dia study. Jadi kalau misalnya program studinya adalah 2 tahun, ya 2 tahun kita akan cover selama 2 tahun itu. Kalau anak-anak bachelor kan 3 tahun ya. 3 tahun itu kita akan cover dari semester 1 sampai semester 6-nya juga. Jadi bukan di first semester atau first year only, tapi selama durasi studi itu.
Dan sifat scholarship ini semua sifatnya biasanya di akademis ya, tidak ada persyaratan harus bikin essay atau apa, itu tidak ada. Mostly itu adalah di akademik. Next. Nah, untuk anak-anak yang mau dapat beasiswa ANU Council International Scholarships, kita yang seperti aku bilang 25 atau 50%. Untuk yang 25% itu unlimited ya, uncapped. Untuk yang 50% agak terbatas, ada 10 seat aja. Jadi silahkan di-accept bila membutuhkan yang si Counselor International Scholarship ini. Dan untuk Counselor International Scholarship ini, teman-teman tidak perlu proses terpisah lagi ya. Jadi silahkan di-apply-kan saja dari application itu, tim scholarship akan memberikan penilaian dan outcome-nya akan keluar 7-10 hari dari dia terima offer letter. Jadi kalau misalnya dapat itu kita akan berikan, kalau misalnya enggak, kita nggak akan kasih notifikasi lagi. Tapi kalau teman-teman penasaran, silahkan datang ke YesEdu, nanti tim YesEdu akan tanya ke kita juga apakah aplikasi atas nama ini eligible nggak untuk Counselor International Scholarship. Next, oke. Di bagian accommodation dan ANU, tadi Randy sempat bilang juga bahwa kampus ANU itu cukup besar sekali, kurang lebih satu distrik sendiri, dan di satu distrik sendiri kita punya 18 akomodasi. Nggak perlu khawatir karena untuk first year international student, baik yang anak-anak undergraduate ataupun postgraduate sendiri, kita pasti akan guarantee selama dia apply accommodation sebelum deadline-nya. Kalau sekarang itu deadline-nya sebelum 15 Desember untuk semester 1. Jadi tolong kalau misalnya teman-teman punya aplikasi yang bulan Februari di semester 1 2024 nanti, silakan di-apply maksimum tanggal 15 Desember, selebihnya itu tidak di-guaranteed ya. Jadi 18 akomodasi itu kalau teman-teman mau studentnya ada tinggal di sana, di dalam akomodasi kita, itu sudah termasuk biaya sewanya, sudah termasuk listrik, gas, dan internet. Kita bagi berdasarkan jenjang pendidikannya, ada 6 hall yang hanya isinya anak-anak undergraduate saja, ada 6 hall juga yang isinya anak-anak postgraduate saja, jadi tidak nyampur ya. Teman-temannya itu anak-anak S1 saja, tapi kalau dia mau nyampur, ada 6 hall juga yang isinya mix, jadi bisa saja tetangganya kalau ini anak S1, bisa aja tetangganya anak S2 ataupun anak S3. Dan untuk teman-teman yang misalnya studinya saya nggak bisa masak, saya nggak punya pengalaman masak sama sekali, kita juga sudah sediakan 5 hall atau dormitory yang sudah termasuk catering facilities ya. Jadi makanya itu udah akan ditanggung juga. Kalaupun di dormitory itu tidak ada makanannya, tidak ada catered facility, itu sudah disediakan masing-masing public kitchen ya juga. Bukan berarti cuma manasin aja, tapi mereka benar-benar bisa masak, bisa baking juga ya. Jadi kitchen-nya itu benar-benar kitchen-kitchen yang profesional kayak di hotel-hotel juga. Price dan gas, seperti aku bilang, itu tidak ada dibatasin berapa, silahkan dipakai sesuka kita juga. Kita juga lihat fridge-nya itu cukup teratur, nggak mungkin nyampur ya. Apakah di fridge itu akan penuh sekali? Enggak. Biasanya mereka akan sediakan box-box juga, peralatannya juga tuh untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan siswa. Harganya berapa? Tergolong cukup affordable dari 282 dan 565. Yang 565 mungkin, wah kok mahal sekali ya 565. Tapi 565 ini sudah termasuk makan 3 kali sehari. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tadi saya bilang ada problem untuk makanannya, tidak bisa masak atau apa, silahkan ambil ke program yang 565 ini. Oke, next. Oke, untuk support dari kampus sendiri, ada ANU Security, itu 24 jam juga. Jadi kalau ada masalah kriminal atau apa, itu security kita juga sudah akan bertindak ya. Kita juga ada apps, kalau misalnya sudah merasa, kok saya nggak aman, saya merasa dibuntutin atau apa, silahkan pencet akomodasi, ada ANU OK. Nanti kalau misalnya dia ada apa, security itu akan menghampiri ke sana.
senior residence. Di setiap kampus kita juga punya setiap accommodation di setiap accommodation kampus sendiri itu kita ada senior residence. Tugasnya apa? Biasanya ya kalau teman-teman suka nonton Harry Potter, ada prefect ya, dia itu yang akan memberikan guidance-nya juga apa saja larangannya kalau misalnya mau organize event-event. Jadi di tiap accommodation sendiri itu biasanya ada antara monthly event atau misalnya kalau weekly kayaknya nggak mungkin sih. Jadi ada monthly event, misalnya mau barbecue party atau misalnya mau bikin charity, itu bisa dilakukan di sana. Counseling, setiap siswa mungkin kalau mungkin baru pertama kali keluar negeri jauh dari orang tua, silakan dipakai untuk ANU counseling. Meskipun tidak harus ada masalah, misalnya kita saya pengen ngobrol aja, nggak masalah. Jadi bukan berarti counseling itu buat orang-orang yang bermasalah atau student yang bermasalah saja. Sekedar kita pengen, saya kayaknya kesulitan make friend di sini ya, katanya saya mau cerita-cerita, silahkan untuk datang ke ANU counseling ini sendiri. Oke, next. Untuk yang suka berorganisasi, kita punya adalah ANUSA sama PARSA. Kalau bedanya apa? Kalau yang ANUSA itu untuk anak-anak undergraduate, kalau yang PARSA itu lebih ke postgraduate-nya juga. Biasanya kalau di sini kayak ke BEM ya, jadi mereka yang organize kegiatan kemahasiswaan, culture activities, misalnya open day, dan orientation, itu mereka yang mengorganize ini semua. Next. Oke, komunitas Indonesia kadang suka ditanyakan, ada nggak orang-orang Indonesia di sana? Apakah mereka punya organisasi sendiri seperti kampus-kampus lain di Australia? Meskipun kita di kota Canberra, kita punya namanya PPIA sendiri atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di ANU kita bilangnya ANU ISA, ANU Indonesian Student Association. Isinya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia dari level S1 sampai level S3, mereka terlibat ke sana. Bahkan mereka juga open buat student-student yang dari lokal sendiri tapi pengen tertarik belajar tentang culture Indonesia, itu boleh loh gabung ke PPIA ANU. Dan ada PPIA Canberra sendiri, karena kita berada di kota Canberra, kita bekerja sama dengan PPIA Canberra. Dan kurang lebih kita punya 400-500 orang Indonesia yang tinggal di Canberra sendiri. Mau yang ini yang kalau di slide berikutnya biasanya kita ada sebutin juga untuk fasilitas keagamaan, misalnya ada yang Muslim atau apa, kita punya musola sendiri yang di dalam kampus, ada juga ibadah Kristiani, itu dikondak 2 minggu sekali di gereja di Canberra. Next. Nah, untuk club dan society, untuk yang di clubs ini kita kalau di Indonesia kita bilangnya adalah UKM ya. Misalnya anak-anak mau belajar dance, mau doing dining society, debating kayaknya, itu silakan pilih, kontribusinya cukup kecil sekali. Jadi tidak harus orang yang bisa ngedance atau apa, tidak harus. Jadi kita pun dari basic nol, kalau misalnya kita tertarik mau ikut UKM ini, silakan aja. Sporting club, kita juga bisa ada sekitar 35 yang suka badminton, kita punya lapangan badminton sendiri di dalam kampus. Next. Oke. Seperti aku bilang, Cambry. Nah, Cambry ini kalau di Indonesia apa ya? Student Center ya. Di Student Center ini ada banyak banget. Kita bilangnya kalau mungkin familiar dengan posternya ANU, itu berada di tengah-tengahnya ANU sekali. Di dalam sini ada apa? Di sini ada Venner Hall. Venner Hall itu adalah salah satu akomodasi kita. Ada student study center-nya juga. Kalau yang mau belajar atau apa, silahkan dipakai. 24 jam itu bisa dipakai juga. Library, swimming pool juga ada di sana juga. Art gallery, cinema, bookstore, itu ada di sini semua. Dan kalau misalnya lagi break ya, dan lagi summer, biasanya itu ada anak-anak yang cuma gelar tikar gitu aja, santai-santai di sini, ataupun just enjoy their lunch di sini aja. Next. Oke, ngomongin soal alumni, kita ada sekitar 5 tokoh. Sebenarnya ada banyak juga, cuma mungkin 5 figur ini yang paling kita kenal di Indonesia. Paling kiri atas itu ada Nagita Slavina. Nagita Slavina mengambil Bachelor of Commerce di ANU, majoring di accounting.
Ibu Mari Elka mengambil Bachelor of Economics dan Master of Economics-nya juga di ANU. Beliau juga sempat beberapa tahun yang lalu dihadiahi Alumnus of the Year, kayaknya. Jadi itu salah satu penghargaan tertinggi buat alumni-alumni ANU. Dan kita cukup bangga ya ada orang Indonesia yang bisa, kayaknya beliau orang pertama yang mendapatkan penghargaan ini dari Indonesia. Paling kiri bawah itu kalau kita suka ngikutin ke berita-berita ekonomi, ada Pak Khatib Basri, salah satu ekonom yang cukup handal di Indonesia. Paling tengah itu adalah Pak Martin Natalegawa, PhD di bidang International Relations. Dan terakhir Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, itu juga mengambil PhD di ANU. Next. Oke, last video sebelum kita mengakhiri training ini, tapi no worries, kita masih ada question and answer. Untuk presentasi, kita akan tutup dari sebuah video dari Vice Chancellor kita. Going to university is one of the most exciting and formative times of your life. At ANU, your experience will be equal to what is offered by the best universities in the world. Think Harvard, Cambridge, Yale, Oxford. ANU is one of the world's top 25 universities and is much more than a place you come to for a few hours a day to attend your lectures. ANU will become your home. Over 5,000 students live right here on campus. You'll meet, hang out, and find lifelong friends among interesting and talented people from around the globe. Our academic staff are world leaders in their fields. They don't teach from textbooks, they write them. They lead scientific discoveries, make technological advances, unearth our secret histories, and teach us about ourselves. ANU is known for its high staff-to-student ratio, which means you get to know your teachers, and they get to know you too. We know that you don't want an everyday degree, so we've made it possible for you to create your own. You have a passion for one area of study, but want a career in another? Why not pick a flexible double degree? Or how about doing a degree that lets you research and focus on something you care deeply about? You can do internships with government or business, or you can go on exchange and study overseas. It's really up to you. You're in the driver's seat. Our graduates are in demand because their experiences and achievements at ANU help them stand out. As Vice Chancellor, I aim to give you the best university experience in the world. Join us for what is sure to be the most transformative time of your life. Really sorry. Oh my God, we're so sorry. All right, that's in the bloopers. Oke, kita lanjut ke question and answer. Mungkin Margareta bisa jadi moderator untuk. Oke, thank you untuk yang udah drops your question nih. Udah ada beberapa. Ini ada yang pertama dari Ayu Budiani, dari Interest Edu. Mau tanya, kalau lulusan S1 dari Singapura, univ swasta lanjut S2 di ANU, apakah perlu IELTS lagi? Aku boleh bantu jawab kali ya? Ya, boleh. Oke. Jadi kalau dari Singapura itu tergantung udah lulus berapa lama, terhitung nanti ketika mulai kuliah ya, bukan terhitung ketika apply. Jadi kalau ketika nanti mulai, misalkan mengambil July intake 2024 misalnya, dan dia itu misalkan baru lulusnya itu mungkin di bulan September 2023 ini misalnya, itu boleh nggak sih nggak pakai IELTS? Jawabannya boleh, karena kan Singapura termasuk negara yang kita akui sebagai English speaking country. Nah, cuma kalau ketika nanti mulai kuliah udah lebih dari 2 tahun lulus, itu harus ada English test lagi, unfortunately, kayak gitu. Jadi tergantung kapan lulusnya. Orang Indonesia ya, kecuali kalau dia Singaporean berpaspor Singapura, itu kita nggak lihat lagi gitu. Tapi kalau dia Indonesians kuliah di Singapura, ketentuannya seperti itu. Ketika dia nanti mulai kuliah, apakah dia udah tahun lulus? Kalau udah lebih dari 2 tahun harus IELTS. Kalau misalkan belum, boleh nggak IELTS. Oke, berarti jedanya mereka kalau lulusan dari Singapura, warga negara Indonesia adalah maksimal 2 tahun dari setelah mereka lulus untuk start kuliah di
ENU-nya ya. Yes. Betul. Oke, thank you untuk pencerahannya nih Kak Randy. Nah, ini berikutnya ada dari OSS Bali Team, dari Ayu. Untuk academic entry requirement lulusan S1 akreditasinya dari university yang dinilai atau juga akreditasi dari prodinya juga. Karena beberapa universitas itu akreditasi universitasnya A, tapi prodinya akreditasi C. Mohon penjelasannya. Mungkin sekalian ku tambahkan juga pertanyaannya. Akreditasi yang dilihat itu adalah akreditasi saat apply ke ENU atau akreditasi saat mahasiswanya masih kuliah di sana. Oke, Man, Oke. boleh jawab ya, Man, tapi aku akan mundur ke ininya nih, akan mundur ke Boleh. slide-nya biar lebih jelas. Ya. Nah, silakan, Man. Jadi untuk akreditasi itu akreditasi yang kita lihat dua-duanya ya. Jadi akreditasi perguruan tinggi dan program studinya. Jadi kalau misalnya program studinya ternyata akreditasinya C, unfortunately sekali kita tidak bisa proses untuk apa namanya admissions-nya ini sendiri, karena dari tim admissions juga akan mengecek kembali program-program studinya dari masing-masing university. Misalnya dia study di university A, kayaknya ngambil manajemen, ternyata university A itu akreditasinya sudah A juga. Tapi program studi manajemennya C, ya sayangnya nggak bisa diproses. Dan ketika dia, dan tadi Catherine Margareta sudah tanya juga ya, kalau misalnya akreditasi yang diminta, apakah akreditasi ketika dia mendaftar ataukah akreditasi ketika student itu lulus. Jawabannya jelas sekali di poin nomor 5, please look the program data in the year your student graduated. Jadi ketika student itu graduated, misalnya dari Universitas A, dia di 2018 misalnya nih, akreditasinya adalah A nih katanya. Nah, itu silahkan diproses kalau misalnya akreditasi university-nya ataupun program studinya sama-sama A atau minimum B. Tapi kalau misalnya salah satunya bergeser ke C, kayaknya ternyata yang sebelumnya, oh kayaknya sekarang sudah A, tapi kemarin waktu ketika dia lulus masih C. Nah, itu nggak bisa juga. Oke. Cukup. Udah cukup jelas nih ya. Jadi untuk akreditasi saat dia lulus, kemudian juga itu yang dilihat dari akreditasi universitas dan program studinya. Iya, dan ini aku mungkin butuh emphasize ke teman-teman, mungkin regardless misalkan teman-teman merasa kampusnya, oh ini kampusnya kampus bagus nih, atau kampus terkenal nih, tetap dicek aja teman-teman ya akreditasinya. Atau bahkan kampus nggak terkenal sekalipun, itu tetap cek aja, karena kita suka menemukan hal yang tidak disangka juga. Contoh 2 hal tidak disangka udah pernah kami temukan di lapangan. Universitas 17 Agustus Surabaya, mungkin tuh nggak terkenal dibandingkan UNER, Petra, atau Widya Mandala, tapi dia A. So, kalau dia programnya juga A, misalkan, itu bisa possible untuk itu masih bisa kita proses. Tapi ada juga nih kampus terkenal di Tangerang, namanya Prasetya Mulia. Kita berapa kali dapat student, misalkan dia S1-nya manajemen, S1-nya udah A programnya. Tapi Prasetya Mulia itu sampai hari ini masih C. Jadi unfortunately anak-anak Prasetya Mulia itu belum ada yang bisa masuk kita sampai hari ini kayak gitu. Jadi we encourage you sebelum proses application ke YesEdu itu cek dulu university dan juga program application-nya ketika di tahun student itu lulus. Gitu. Jadi nanti karena ini kan di yang aku kasih lihat itu adalah history data. Si history itu kan kelihatan kok aktivitas tahun berapa itu kan kelihatan semua di sana gitu. Kalau sampai amit-amit nggak ada, pernah ada kejadian 1-2 univ doang lah, dia tuh nggak ada pas tahun anaknya lulus, itu kita akan ngambil tahun yang terdekat dari dia lulus gitu. Oke, thank you untuk explanation-nya. Nah, ini untuk yang berikutnya ada pertanyaan dari Ana Bunga Wulandari dari IS Education. Untuk ENU, apakah offer bridging EAP free untuk PhD program? Kemudian juga untuk boleh di-share untuk list supervisor public policy area.
Oke, aku bantu jawab dulu ya. Kalau kita nggak punya EAP, English Oh, Assessment Program kan. Jadi kita nggak ada EAP. Jadi kita expect teman-teman yang udah apply ke PhD itu juga udah meet entry requirement. By the way, entry requirement untuk English-nya kita tuh nggak yang kayak 7,0, nggak kok. Untuk PhD itu sama, 6,5 overall, no band lower than 6,0 gitu. Jadi apa namanya? I think dengan entry requirement segitu tuh harusnya nggak terlalu sulit lah untuk anak-anak Indonesia untuk meet the requirement sebelum apa namanya sebelum mendaftar kayak gitu. Kalau untuk yang link supervisor di public policy area, sebenarnya gini, kalau misalkan mau nyari apa namanya supervisor itu emang lebih enak nyari ke website programnya langsung. Kalau aku secara pribadi itu lebih suka Google, misalnya kayak PhD Public Policy ANU itu akan muncul dan termasuk akan muncul link untuk supervisornya. Cuma kalaupun nanti perlu di share, aku akan share ke YesEdu aja ya Margareta. Yang ntar Margareta dan tim yang akan share ke teman-teman agent. oke, boleh Kak Randy. Oke, ini untuk yang berikutnya tadi nanya soal scholarship, apakah hanya untuk tahun pertama aja? Tadi ya udah dijawab ya, bisa bisa sampai mereka lulus ya untuk scholarshipnya. Jadi nggak Maksudnya hanya dari Chancellor International Scholarship tadi ya, itu dia maksimal 3 tahun. Jadi Maksimal 3 tahun. intinya dia itu sesuai 3 tahun durasi studi ya. Iya. tergantung juga karena ada studi yang 4 tahun kan. Kayak contoh yang Bachelor of Advanced Computing itu kan dia 4 tahun, Engineering itu 4 tahun, Bachelor of Engineering. Nah, kalau dia 4 tahun berarti dia hanya ya di cover dari tahun pertama sampai ketiganya aja gitu. Tapi kalau dia 3 tahun atau kurang itu berarti sesuai dengan durasi studi kayak gitu. Sama Oke. nggak bisa itu ya Margareta ya, aku mau tambahkan. Jadi kalau misalnya beasiswa yang ini pernah ada kejadian adalah anaknya ngambil Master of Law yang 1 tahun, terus ketika dia dapat 50% mau Kak, saya mau ganti ke Master International Law and Diplomacy yang 2 tahun. Apakah yang beasiswa 50% ini bisa berlaku untuk program baru saya? Jawabannya tidak. Jadi tolong kalau misalnya mau ambil program, udah ditentukan dulu, jangan tiba-tiba udah dapat 50% mau pindah ke jurusan yang lebih lama, itu tidak akan di-consider untuk ke situ. Kadang soalnya ada student yang bisa lumayan nih, saya bisa punya spare dana untuk ke sana gitu. Oke, jadi ini udah menjawab ya untuk pertanyaan Kak Rida. Jadi, sorry aku tambahin sedikit. Jadi, simpelnya kalau dia udah diterima di program tertentu dan juga dapat beasiswanya, kalau dia decide untuk change program ataupun change intake preference, itu scholarship-nya otomatis angus dan belum tentu akan di-offer lagi. Jadi, Oke. bisa di-offer lagi, bisa enggak, tergantung availability dan tergantung ranking-nya lagi. Gitu. Oke, thank you infonya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous untuk di ENU, apakah bisa untuk apply S2 tetapi sebelumnya sudah S2 di Indonesia? Atau daftarnya pakai ijazah S1 saja, jadinya terhitung mengulang masternya, atau disarankan langsung ambil PhD? Kedua, untuk ENU Counselor Scholarship ini bisa untuk PG atau PhD juga, atau hanya UG? Dan apakah bisa apply lebih dari satu scholarship? Oke, Oke. yang pertama dulu ya. Pertama, apakah dari udah S2 bisa S2 lagi? Jawabannya bisa. Dan sebenarnya tuh harus tetap nyantumin your most recent apa namanya education history. Jadi nggak cuma S1-nya aja yang dilampirin, tapi S2-nya juga karena pasti akan ditanyain nantinya gitu loh. Nah, cuma sepengalaman kami itu biasa kan ada pertanyaan tambahan dari si admission. Kenapa dia mau S2 lagi sedangkan dia udah S2. Nanti mungkin ada semacam statement of purpose yang mesti dibuat sama si student-nya kayak gitu. Jadi emang aku studi dan nemu case tahun lalu ada yang seperti itu, ada pertanyaan tambahan diterima juga sih di NU kayak gitu. Dan apa namanya tetap mesti jujur dari segi educational history bahwa dia udah S2 karena kalau misalkan terlihat ada gap nanti itu akan ditanya juga ini gap ini kamu ngapain aja kayak gitu loh. Kamu apa kamu S2 atau kamu kerja atau kamu career break atau apa kayak gitu loh. Nah, jadi mendingan jujur dari awal udah S2 pengen S2 lagi. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau Chancellor International Scholarship itu bisa buat undergraduate dan juga postgraduate coursework. Itu nggak eligible buat graduate certificate, nggak eligible buat PhD ataupun master by research. Karena kalau PhD dan master by research itu tuh udah punya skema beasiswanya sendiri kalau dapat. Contoh beasiswanya itu adalah beasiswa AGRTP atau Australia Graduate Assistant Program, di mana kita tiap tahun dari tahun lalu ya itu ada anak-anak Indonesia yang dapat yang di level PhD. Nah kalau AGRTP itu mengcover apa aja tergantung. Ada yang mengcover tuition fee aja, ada yang mengcover living allowance aja, ada yang mengcover dua-duanya. Nah jadi kalau untuk yang master by research ataupun PhD itu emang bisa sampai living allowance-nya pun dapat gitu loh. Nah terus apakah bisa apply lebih dari satu scholarship? Jawabannya boleh. Nah, jadi dan ketika pun dapat dua-duanya, itu tergantung dari kebijakan scholarship yang satunya, apakah boleh di-combine atau enggak. Cuma kalau ANU Chancellor International Scholarship, itu secara policy itu boleh meng-combine dengan beasiswa lain. Kayak gitu. Nah, tinggal scholarship yang satunya, misalkan dia dapat dari fakulti nih, dapat dari college nih, gitu. College-nya memperbolehkan enggak buat combine juga. Kalau boleh, combine aja. Kalau enggak, ya nggak bisa, gitu aja. Oke, thank you ini untuk infonya. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada pertanyaan dari Haris Rahmat Pratama, mungkin kurang lebih hampir sama kayak yang tadi ya, yang S1 dari Singapura mau lanjut S2 NU. Cuma kalau ini case-nya dia S2 UK, melanjutkan S3 di ANU, tetap harus ada IELTS. Mungkin sama kayak tadi ya Kak Randy ya, kalau selama jedanya tidak lebih dari 2 tahun, berarti tidak perlu IELTS lagi. Tapi kalau dia starting S3-nya sudah lewat dari 2 tahun, dia wisuda S2 di UK, maka dia harus pakai IELTS atau Yes, English betul. test yang lain yang approve. Betul. Betul sekali Margareta. Jadi Oke. sama kayak yang tadi Kak Randy bilang ya, gitu. Meskipun dia lulusan UK, kita mesti cek dulu gap-nya berapa lama dari dia lulus. Kalau terlalu lama, tetap harus mengambil IELTS. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan terakhir. Ini untuk IELTS calon studentnya S2 atau S3-nya bisa melebihi 6,5. Apakah bisa menambah peluang diterima di ANU? Ini berarti Bisa. dalam case dia akademiknya juga sudah lolos entry requirement nih ya. Pasti kan harus selalu semuanya, harus akademiknya iya, Inggrisnya juga iya kan. Nah jadi assuming dia yang lain oke juga dokumennya, terus IELTS-nya juga bagus, apakah bisa menambah chance? Yes, jawabannya bisa. Memang admission kita bilang kalau mereka akan bikin kayak semacam merit points, dan one of points-nya itu adalah dari English kayak gitu yang bisa mereka tambahkan. Makanya kenapa tadi ketika pun kita menyinggung yang soal apa namanya conditional offer, itu kita tetap bilang di atasnya kan ideally udah lengkap aja, lebih enak udah lengkap gitu loh, walaupun dia anak beasiswa yang bisa kondisional. Kenapa? Karena dengan dia lengkap sebenarnya chance-nya lebih gede juga buat diterima kayak gitu. Oke, ini katanya udah thank you untuk jawabannya, very insightful nih. Thank Oke. you. Oke, untuk yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Boleh drop your question di question and answer box atau mau di chat box. Nih, kalau saya lihat dari chat box nggak ada. Box nggak ada ya? Oke. Dari chat box nggak ada. Kalau dari Yes Edu ada yang mau nanya nggak? Mungkin dari Mas Farid nih, ada yang mau ditanyakan, Mas? Kemarin sudah tanya ke Mas Firman, sudah dijawab juga semuanya di sesi ini. Nah, mungkin Iya, juga memang sesi ini kami susun sesuai dengan Q&A dari agent so far sih. Kami kumpulin gitu pas pertanyaannya. Terus ya udah kami buat materinya. Gitu. Gitu. Langsung aja. Sip. Oke. Ada question lagi teman-teman semua? Oke. Masih ada question kah yang masih mau ditanyakan? Ya udah nggak ada lagi nih, Kak Randy sama Firman. Oh, udah nggak ada. Oke, Ya siap. nggak ada. Nanti berarti aku akan share materinya ke Mas Farid sama Mas Franklin ya, kalau misalkan mau di-share ke teman-teman agent.
Ya, sama Boleh. Reta ya, di share ke Reta juga. Mhm. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi training dari ANU pada hari ini. Thank you buat para agent partner yang sudah registrasi dan sudah hadir pada hari ini. Kemudian thank you juga untuk tim dari ANU Indonesia yang sudah men-share info update-update-nya nih dari ANU. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan sudah bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh student juga, info-infonya. Dan semoga juga untuk application dan enrollment-nya bisa banyak ya. Amin. Oh ya, itu mah yang kami harapkan. Tapi apa namanya? Yang pasti teman-teman mungkin teman udah ngeh dari beberapa presentasi kita tadi bahwa kita cukup care masalah quality-nya juga. Jadi quality of students karena dan ini bukan nggak reasonable teman-teman sebenarnya, tapi ini ya man ya kita ketika ngumpul sama anak-anak Indonesia kita tanya kayak gimana sih apa namanya dunia akademis di sana gitu. Memang cenderung apa namanya kayak casual antara dosen sama mahasiswa, tapi bukan berarti tugasnya nggak demanding. Jadi sebenarnya there is a reason why we select students apa namanya sebaik kita bisa supaya mereka pun bisa lulus kan. Karena kan kasihan kalau udah masuk nggak lulus tuh, aduh udah mahal susah nggak lulus lagi kasihan gitu. Betul. Oke. Sekali lagi thank you untuk tim dari ANU Indo dan untuk rekan-rekan agent partner juga mungkin ditekankan kembali bahwa untuk di ANU ada untuk masa application-nya sendiri, jadi diperhatikan. Terus juga untuk student-studentnya diinfokan harap bersabar seandainya mereka submitnya udah lewat tanggalnya di tiap bulan ya, karena baru akan diproses di bulan depannya lagi. Iya Jadi betul deadline-nya adalah 15 tiap bulannya. Begitu dia udah lewat tanggal 15, maka menunggunya tambah 1 bulan. betul. Oke. Kalau ada aplikasi yang lewat dari apa namanya lebih lama, silahkan ditanyakan ke kita sih, Margareta. Jadi kalau Ya. kan kita punya time frame masing-masing, tapi kalau misalnya masih dalam time frame masing-masing, please infokan aja bahwa ini masih di time frame-nya kita. Selebihnya dari tanggal itu misalnya, oh udah submit dari tanggal 1 Juni nih bulan dari 1 Juni sampai sekarang belum ada kan udah lama sekali ya Margareta ya kayak itu dan dokumennya udah lengkap sekali, feel free banget untuk kasih ke kita. Kalau udah keluar dari timeline-nya 2 atau 3 bulan, nggak usah nunggu sampai 1 Juni lah, itu kelamaan misalnya dari itunya. Nggak apa-apa gitu, silahkan tanya ke tim Yes, nanti tim Yes juga akan nanya ke kita. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai sama timeline kita akan tanyakan ke college apakah mereka ada apa namanya bottleneck ya kayak itu, apakah ada kenapa kalau misalnya lagi banyak banget kita akan tanyakan, tapi kalau misalnya ternyata memang dari pihak kita yang kita akan bantu resolve untuk problem ini. Itu sih. Tadi ada yang kita nggak mention, man, kita lupa kayak tadi mention satu hal, COE itu berapa lama? COE itu pada umumnya 10 business days. Ya, Pada umumnya. It can be longer kalau misalkan lagi peak season. Biasanya kalau udah di bulan-bulan Januari itu bisa agak ketunda dikit gitu loh. Tapi kalau misalkan lagi nggak peak season tuh normalnya segitu. Pernah ada yang lebih cepat, tapi itu cuma sedikit case aja sih yang mereka lebih cepat daripada itu gitu. Jadi misalkan sama tadi kan Firman sempat mention kalau ada yang application-nya udah lewat, yang dari seharusnya dia di issue, feel free to kontak YesEdu dan YesEdu kontak kita. Sama dengan COE juga. Kalau misalnya ada COE yang belum belum di issue juga, after 10 business days dari tim YesEdu, feel free untuk kontak kita juga. Oke. Mas Firman, Mas Randy, sorry, ada sedikit satu pertanyaan yang tersirat tadi. Kalau untuk yang guaranteed accommodation tadi ya, untuk 2024, kalau misalnya student sudah dapat COE untuk Juli 2024, apakah sudah bisa apply accommodation-nya dari sekarang atau ada timeline-nya sendiri? Belum Mas, Sebenarnya jadi COE ya. kalau udah COE sudah nggak masalah, tapi kalau untuk aplikasinya kita akan proses yang semester 1 dulu Mas, itunya. Jadi akan untuk accommodation-nya ya, berarti iya, baru dibuka nanti ada pengumuman lagi gitu ya, karena kan yang ada nanti ada yang untuk semester 2 itu ada lagi juga. Jadi kita nggak akan proses yang bulan Juli, kita akan proses yang anak-anak yang di bulan Februari atau yang di summer intake dulu.
karena kan mereka yang lebih membutuhkan ya kayak itu. No worries, kayak itu tetap akan diproses kayak itu. Bukan berarti dia Iya, gitu. jadi emang ada Kalau- periode-periodenya Mas Farid masing-masing. Jadi kayak misalkan nanti yang kayak yang sekarang itu yang buat semester 1 dan juga summer intake tuh kapan tutupnya. Dan itu akan di-announce di website-nya accommodation juga gitu. Dan sebenarnya kalau Mas Farid, Margareta dan teman-teman Yes Edu ada sign up buat ANU agent newsletter, itu juga akan di-announce di situ. Jadi berbagai macam update termasuk akomodasi akan di-announce di situ juga. Siap, siap, siap. Oke. Thank you. Thank you infonya nih. Itu penting-penting juga ya, akomodasi. Yang nggak lucu, udah ada COI, visa nggak ada akomodasi nih. Iya, soalnya memang yaitu one of kenapa kita keep the class small, keep the jumlahnya sedikit, walaupun kampus segede itu karena memang kita mau garanti accommodation buat everybody, terutama di first year buat international students. Karena kan international students itu kan ketika datang mungkin belum tahu apa-apa, terus suruh nyari akom kan bingung kan. Kita aja kadang pindah kota nyari kosan bingung, apalagi ini pindah negara gitu. Makanya itu yang kita lakuin. Kita nggak mau sampai ada accommodation crisis yang happen di kota-kota lain ataupun di negara lain karena kasihan studentnya menurut kami ya gitu loh. Udah bayar mahal-mahal, susah, jauh-jauh, terlantar. Itu kasihan sih menurut kami kalau kayak gitu. Iya, betul. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk agent partner dan juga tim ENU yang sudah join untuk ke sesi webinar training hari ini. Nanti kalau ternyata dari agent partner baru muncul pertanyaan setelah sesi ini, nggak apa-apa, tanyakan aja ke tim Yes. Nanti kita akan bantu untuk jawab. Kalau memang dari tim Yes ada kesulitan, nanti kita akan cari clarity ke tim ENU Indonesia. Oke. Betul, mending kontak teman-teman ya. Kita ngerti kadang-kadang mungkin ada yang pengen nanya langsung ke kita. Cuma bukan kita nggak mau jawab, tapi emang by aturan internal kami hanya boleh langsung sama agent partner yang kontrak sama kami. Nah, jadi nanti ada every question, mendingan ke teman-teman di Yes Edu dulu aja. Nanti teman-teman Yes Edu, Mas Farid, Mas Franklin, Margareta, mungkin kita akan bantu tanya ke kami juga kayak gitu. Oke, kalau gitu. Oke, thank you all untuk waktunya. Thank you kembali untuk Firman dan Korendi untuk info sharingnya. Thank you juga Mas Farid udah menemani di sini. Dan juga untuk agent partner. Nanti sampai ketemu lagi ke sesi agent training kita berikutnya ya. Oke, kalau gitu ini kita akhiri untuk sesinya. Bye-bye. Thank you Margareta, Mas Farid dan teman-teman semua. Thank you Bye. semuanya. Bye. Bye-bye.